Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Zulkarnain dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. NIM 210211100215. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan bentuk kata Arab, yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan. Ada 5: informal, formal, komprehensif, analisis linguistik, dan aktual fundamental. Dari arti informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, dalam arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, dalam arti analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang kelima, dalam arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Sistem filsafat itu memiliki 4 sifat, yaitu bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Bersifat koheren artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar. Bersifat mendasar artinya suatu bentuk perenungan yang mendalam sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Dan yang keempat, bersifat spekulatif. Artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Nah, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat itu dibagi menjadi 2. Ada filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicarikan landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Ilmiah Populer. Drijjarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Sedangkan genetivus subjektivus, nilai-nilai Pancasila itu digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genetivus subjektivus
memerlukan landasan pihak filosofi yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu, dan sosial. Kedudukan kodrat yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Sila persatuan terkait hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, di mana rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara, sedangkan keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Dan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam menggunakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.